Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Sintia Dewi, mahasiswa S1 Komprehensif Perawatan di Tri Mandiri Sakti. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pengelolaan obat antibiotik dan antikoagulan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi obat antibiotik dan antikoagulan. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. 2. Menjelaskan tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibagi menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan cara menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Yang ketiga, menjelaskan jenis obat antibiotik dan antikoagulan berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. 1. Yaitu inhibisi sintesis dinding sel. Antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptide oleh pensilin dan saflosporin. Jenis ini terbagi menjadi A. Antibiotik beta-laktam. Kemudian yaitu obat-obat yang termasuk golongan beta-laktam dibagi menjadi 4, yaitu golongan pensilin, golongan cefalosporin, yang ketiga golongan monobeta-laktam, yang keempat inhibitor beta-laktamase. Basiterasin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah basiterasin A. Yang ketiga yaitu vancomycin, merupakan antibiotik linik 3 yang mati terhadap bakteri gram positif. Yang keempat, inhibisi sintesis protein terbagi menjadi aminoglucosida, tetracycline, chloramphenicol, dan makrolida. Yang kelima, inhibisi asam nukleat. Terus yang keenam yaitu obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Jenis antikoagulan antara lain yaitu yang pertama EDTA atau ETA biasa digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, eritrosit, dan retikulosit, hematroki, dan penetapan laju endap darah karena ETA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit, sehingga ETA adalah antikoagulan yang sangat baik untuk digunakan dalam pemeriksaan hematologi ETA. Heparin merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal, tetapi menjadi antikoagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larusan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara menghadap ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif. Antikoagulan oksalasat tersedia dalam bentuk natrium oksalasat, Na2C204, kalium oksalat, dan amonium oksalat. Kemudian yaitu yang keempat, menjelaskan indikasi penggunaan antibiotik dan antikoagulan. Penggunaan obat antibiotik secara prinsip pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologi dan farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitif kuman setempat. Dosis efektif antimikroba merupakan fungsi dari kadar hambat minimal, kemampuan pertahanan tubuh individu, dan profil
farmakokinetika antimikroba. Indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolis paru, fibrillasi atrium dengan risiko embolisasi, dan pasien dengan